Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita senantiasa meluruskan niat. Terima kasih. Syukur. Mari kita selalu meluruskan niat kita di dalam menjalani segala aktivitas ini, bahwa niat kita adalah hadir di tempat ini semata-mata karena Allah, karena perintahnya, yaitu pertama untuk menuntut ilmu, yang kedua adalah bersilaturahim. Insyaallah dengan dua amalan itu, ridho Allah senantiasa ada untuk kita, ya. Karena puncak dari ibadah itu, apapun ibadahnya, adalah keikhlasan, ya. Keikhlasan itu juga berarti kita telah menyusun, ya, menguatkan, begitu, menetapkan niat ini semata-mata adalah karena Allah. Mudah-mudahan dengan niat yang lurus itu Allah semakin menambah nikmatnya pada kita, ya, memberikan perlindungan, jalan petunjuk yang lurus, ya, memberikan karunia kepada kita apapun yang kita butuhkan untuk menunjang hidup kita ini, baik hidup dalam pengertian secara fisik, kita perlu bernafas, ya, bisa bergerak dan sebagainya, maupun juga untuk yang bersifat bahwa kita ini butuh petunjuk Allah, ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam Bapak Ibu mari kita senantiasa sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan jasa-jasa beliau melaksanakan misi risalah Islam, alhamdulillah akhirnya Islam sampai, ya, kepada kita dan menjadi bagian dari hidup kita. Mudah-mudahan dengan salawat itu juga tumbuh, ya, dalam hati kita ini semangat, ya, dan keinginan yang kuat untuk benar-benar beruswah, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab salawat tanpa diikuti dengan beruswah, ya, itu ada yang kurang, Bapak Ibu, ya. Salawat bisa kita ucapkan kapan saja, di mana saja, dan terserah mau berapa ratus, berapa ribu, ya, itu kebaikan. Tapi yang paling penting adalah bahwa dengan salawat itu juga harus diiktikadkan dalam diri kita. Kita ingin benar-benar beruswah, ya, kepada Nabi dalam segala hal, sekemampuan kita. Beruswah dalam kaitan bagaimana Nabi juga memberikan contoh, ya, kehidupannya di keluarga, dengan masyarakat, dengan sahabat, begitu. Apalagi dalam ibadah, Nabi adalah satu-satunya uswah, ya, model buat kita. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah diinformasikan bahwa pada pagi hari ini menjelang siang kita akan sama-sama belajar, ya, berbagai hal di dalam ajaran Islam, yang terutama untuk pagi hari ini karena berkaitan dengan bulan Sya'ban, betul ya, bulan Sya'ban, maka kita ingin sama-sama berbicara, berdiskusi, ya, tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Bapak Ibu sekalian, ada tradisi atau kegiatan-kegiatan yang di dalamnya nanti ada kaitan dengan amal ibadah, ya, di bulan Sya'ban, ya. Kalau di daerah, Bu, di kampung-kampung itu semarak, ya. Jadi ada yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Tadi malam, ya, berarti. Ya, tadi malam, ya Pak, ya. Karena kan tanggal 15.
Ya, sekarang tanggal 15. Jadi tadi malam itu nisfu Sa'ban. Nisfun itu artinya apa, Pak? Bu? Setengah ya, nisfun. Kalau seperempat, rubu'un ya. Rubu' itu seperempat, kalau nisfun itu setengah. Gitu ya. Di Al-Qur'an itu di apa? Figuranya di kiri kanannya itu suka tulisan rubu', nisf ya. Itu biasanya adalah hizbun. Gitu. Bagian-bagian dari Al-Qur'an. Iya. Jadi Bapak sekalian, tradisi mengenai nisfu Sa'ban ini masih ada, ya, terutama di daerah-daerah, di kampung-kampung. Tapi kalau di kota ini sebagian ya, ada yang memang melaksanakan kegiatan nisfu Sa'ban atau Ihya'ul Lail, istilahnya ya, menghidupkan malam. Ya, sebagaimana kalau istilah kita di bulan Ramadan itu ada istilah Ihya'u Ramadan ya. Ihya'u Ramadan berarti menghidupkan bulan suci Ramadan. Nah, kalau Sya'ban itu juga ada istilah Ihya'u Lail, menghidupkan malam di bulan Sya'ban, yaitu pada nisfu Sya'ban ini. Istilahnya bermacam-macam Bapak Ibu, ya. Ada yang para ulama itu mengistilahkan bahwa nisfu Sya'ban itu adalah nisful bara'ah. Jadi malam, tengah malam atau bagian dari Sya'ban ini yang penuh dengan ampunan. Ya. Ada juga bahwa Sya'ban itu adalah syahrul qara. Qara itu berarti memperbanyak baca Quran. Ada ya, begitu. Ada juga yang mengungkapkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam diangkatnya amal-amal kita. Ya. Begitu, amal-amal kita. Nah, jadi banyak sekali penjelasan pemahaman tentang nisfu Sya'ban ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi memang banyak pendapat tentang nisfu Sya'ban ini, terutama dalam soal amal-amalan pada nisfu Sya'ban ya, yang terkait dengan hadis-hadis. Nah, ada dua pendapat. Yang pertama bahwa hadis-hadis mengenai nisfu Sya'ban itu secara umum ya, itu status hadisnya adalah dhaif. Begitu, dhaif, lemah. Jadi tidak bisa digunakan untuk menjadi hujjah ya, yang kuat atau alasan kuat untuk melaksanakannya. Tapi sebagian ulama ada juga yang mensahihkannya. Ya, walaupun beberapa hadis. Ada hadis yang ya itu tidak kembali ya. Jadi dasar hadis ini dari mana begitu. Misalnya bahwa kalau sudah masuk nisfu Sya'ban itu kita setelah sholat maghrib ya, kemudian membaca surah Yasin berapa kali? 3 kali ya. Kemudian membaca apa lagi? Istighfar ya, syahadat. Pokoknya berzikir. Begitu. Nah, Bapak Ibu, membaca surah Yasin itu baik. Ya. Berzikir juga baik. Karena ada perintahnya. Bertasbih, berzikir baik. Membaca surah Yasin itu baik. Karena Yasin itu bagian dari surat Al-Qur'an. Ya. Bahkan Nabiullah SAW bersabda, "La wadattu annaha fi qalbi min ummati." La wadattu annaha Yasin ya, fi qalbi min ummati. Aku ingin sebenarnya surah Yasin itu ada dalam setiap dadanya orang-orang muslim. An ummati, kata Nabi. Jadi itu Nabi bersabda. Ya. Nah, hanya persoalan apakah harus 3 kali, 1 kali, berapa kali, nah itu tidak ada dalilnya dari hadis. Ya, jadi ibu mau baca sekali bagus, 2 kali bagus, begitu ya. Atau tidak membaca surat Yasin tapi surat yang lain, boleh nggak? Boleh. Ya, nah disitulah ya, bahwa di dalam amal ibadah, terutama yang terkait dengan yang sifatnya ibadah-ibadah tertentu, ya, ini harus dipahami terlebih dahulu dalil-dalilnya. Agar apa? Agar kita ini melaksanakan ibadah itu sesuai, ya, dengan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan tuntunannya dan sesuai dengan dalil-dalilnya, Pak. Begitu, ya. Nah, sekali lagi, jadi kalau baca surah Yasin boleh nggak, Pak? Boleh. Baca surah yang lain boleh. Pak, saya mau 1 kali bacanya boleh, mau 2-3 kali boleh.
Yang tidak boleh itu adalah menetapkan, ya, menetapkan satu kaidah bahwa kalau tidak kali salah, kalau tidak kali tidak akan diterima amal ibadahnya, kalau tidak 3 kali ya tidak khusyuk atau tidak sesuai dengan rusabah. Nah, itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Karena tidak ada dalil yang kuat menjelaskan bahwa harus 3 kali, harus yang kali. Bahkan tidak ada dalil yang mengatakan harus surah tertentu, surah Yasin. Ya. Sekarang kita saja kan tiap hari Yasin itu dibaca misalnya malam Jumat ya. Padahal hadis yang lebih sahih terkait dengan surat Yasin ya untuk dibaca, didawamkan itu justru surat yang malam Jumat atau hari Jumat didawamkan itu adalah surat Al-Kahfi. Itu ada dalilnya. Ya. Orang siapa membaca surah Al-Kahfi di malam atau di hari Jumat maka dia akan diberikan cahaya ya kan oleh Allah. Ada dalilnya. Gitu. Nah, kalau Yasin dalilnya adalah tadi la wadadtu annaha fi qalbi min ummati, itu kata Nabi. Aku ingin Yasin ini ada dalam setiap dadanya orang-orang muslim. Lalu kenapa kalau misalnya ada orang meninggal harus baca Yasin? Karena mungkin begini dipahami bahwa di dalam surat Yasin itu ya, itu hampir 50% isinya adalah terkait dengan hari akhirat. Jadi diingatkan. Nah, yang diingatkan tentang hari akhir itu siapa? Yang meninggal atau yang baca? Yang membacanya harusnya. Iya kan? Karena kalau sudah meninggal sudah selesai. Nah, yang diingatkan oleh surat Yasin itu siapa? Yang membaca. Bapak Ibu silahkan ya dibagi nanti. Surat Yasin ada berapa ayat? 83 ya, sampai yang turja'un itu ya. Nah, sampai kun fayakun gitu ya, dan seterusnya itu 23. Nah, dalam 23 Ibu Bapak coba lihat tema-temanya, karena biasanya tematik ya. Misalnya Yasin 1 sampai 10 itu berisi apa? Tauhid. Surat 11 sampai sekian berisi apa? Ya, tentang sosial, tentang politik, tentang alam. Wah, Bu, Pak, Yasin itu komplit. Kuliner aja dibahas di surat Yasin loh. Iya. Terus sains, Bu, Pak ya, minyak bumi ya, itu dibahas di surat Yasin. Yang ungkapan akhdori naro ya, aku jadikan ya api dari tanaman yang hijau. Tanam hijau itu apa coba? Itu fosil kan? Ya, kata para ilmuwan itu fosil yang sudah jutaan tahun. Kan minyak bahan bakar itu, bensin itu kan dari 2 sumber. Bisa dari fosil hewan, bisa fosil tumbuhan. Jadi ungkapan min akhdori naro itu saya itu sebetulnya mengacu kepada bagaimana Allah menciptakan bahan bakar gitu ya dari tumbuhan yang hijau. Tuh, itu sains, Bu, Pak. Nah, tapi hampir 50%, 40 sekian lah ya, dari surat Yasin itu berisi tentang hari akhirat. Ya, pembalasan, kemudian pahala, hari kiamat, bagaimana dibangkitkan dan seterusnya. Begitu. Nah, maka ada keyakinan kalau orang meninggal itu baca surah Yasin. Boleh nggak baca surah Yasinnya? Boleh. Baik nggak? Baik. Asal tidak ditetapkan bahwa harus surah Yasin. Surah yang lain boleh nggak? Kalau kita misalnya ya katakanlah membaca ayat-ayat, boleh. Gitu. Nah, itu apa? Jadi kenapa sih orang-orang kalau meninggal itu baca surah tahlilan surat Yasin? Ya karena tadi sebetulnya. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa surah Yasin itu bukan untuk orang yang meninggal, tapi untuk orang yang hidup justru dipelajari. Coba aja lihat ya di surat Yasin ada yang hatinya dihidupkan ya. Kalau hati hidup itu orang yang hidup pasti. Surah Yasin. Nah, begitu Pak Ibu. Jadi malam nisfu Sya'ban mau baca surat apapun boleh. Karena tidak ada larangan. Ya. Nah, dari mana sih dalilnya misalnya? Kan tadi banyak yang doif hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu, tapi ada yang disahihkan. Ya, di antaranya misalnya ya, hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Pada bulan Sya'ban itu Zaid melihat Rasulullah itu sangat bersemangat beribadah ya. Dan dia memperbanyak saum, Bapak Ibu. Lalu ditanya
oleh Zaid itu, ya Rasulullah, aku tidak melihatmu katanya ya setelah Ramadan itu memperbanyak amal ibadah saum kecuali di bulan Sa'ban ini. Kenapa? Gitu. Kata sahabat itu. Ya. Nah, barulah Rasul menjawab. Ya, jadi sabda Nabi itu, "Dzalika syahrun yughfalun nas." Ya, minhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun wa huwa syahrun syahrun rambut wa huwa syahrun ya turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, kata Nabi. Itu dalilnya ya. Jadi ketika Usamah bin Zaid itu tanya, kenapa ya Rasul engkau memperbanyak saum di bulan Sya'ban? Ya. Nah, maka Nabi menjawab tadi. Wa dzalika syahrun yughfalun nas. Ya, itulah bulan, kata Nabi, di mana orang banyak melalaikannya. Ya. Baina. Jadi minhu baina Rajabin wa Ramadan, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal, yaitu bulan di mana diangkatnya amal, disampaikan oleh para malaikat ila rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam. Fa uhibbu, dan aku ingin, kata Nabi, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku ingin amal-amalku itu terangkat ya baik di sisi Allah, makanya aku saum. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun ada amal ibadah yang sejalan dengan dalilnya, dengan hadis Nabi ya, dan ini tetap juga ada sahabat yang menetapkan statusnya itu hasan ya. Hadis ini hasan, tapi hasan itu sudah bisa menjadi dasar bagi amal ibadah kita. Ya lebih tinggi ya dari dhaif. Dhaif kan lemah. Tidak ada salah satu sanad yang dikoreksi lah karena beberapa hal. Itu di jarh wa ta'dil, ada istilahnya ya di dalam ilmu hadis. Nah, tapi kalau status hadis tadi ya yang dirawikan oleh An-Nasa'i itu statusnya adalah hasan. Sudah mendekati ke sahih gitu ya. Nah, ini boleh jadikan dasar. Jadi yang diperbanyak pada bulan Sya'ban ini ibadah apa? Saum. Dan ini dikuatkan dengan hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha dia menyampaikan, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Rawahu Muslim. Kata Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah ya, melaksanakan penuh ya, bersemangat saum kecuali Ramadan. Dan aku tidak melihat juga Rasulullah lebih memperbanyak ibadah saum ya selain Ramadan itu di bulan Sya'ban. Jadi dua hadis ini kuat. Oleh karenanya yang perlu diperbanyak pada bulan Sya'ban ini adalah saum. Saum apa? Ya saum sunnah aja, Senin Kamis begitu ya. Ada pula memang yang menyampaikan para ulama bahwa malam ya nisfu Sya'ban itu hari haknya, nah hari Minggu ini ada yang saum. Misalnya ungkapannya saum sunnah aja. Tapi itu dalilnya lemah. Yang paling kuat itu adalah memperbanyak saum itu dalam pengertian saum-saum yang sunnah yang biasa kita kerjakan itu diperkuat. Jadi Senin Kamis itu. Kan kalau Senin Kamis berarti ada berapa hari kita saum? 8. Ya, itu baik itu. 8. Ya. Kan di bulan-bulan biasa mah tidak ya. Bulan Rajab ini. Karena ini yang sering dilupakan orang. Jadi syahrun yughfalun nas. Inilah katanya kata Rasul bulan yang sering diabaikan. Orang sering lalai terhadap bulan ini, yaitu bulan Sya'ban.
Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat secara keseluruhan, sesungguhnya kita melihat bahwa ada 3 bulan yang disiapkan oleh Allah ya untuk menguatkan mental orang mukmin, untuk menguatkan spiritual orang mukmin, yaitu di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, ya, kemudian Ramadan. Maka ada istilah dari kalangan ulama, Abu Bakar Al-Bakhi, ya, dia mengatakan bahwa Syahrun Rajab huwa syahruz zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Ya. Wa syahrul Sya'ban huwa syahru syaqi zar'i. Dia bulan untuk menyiram tanaman. Wa syahru Ramadan huwa syahru hisadiz zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan memetik hasil, memanen hasil. Begitu. Jadi untuk sampai pada bulan Ramadan yang sangat hebat itu Bapak Ibu, ya, begitu, dalam kaitan dengan Al-Quran hadis Nabi itu disiapkan prosesnya. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Begitu, ya. Nah, jadi sekali lagi Rajab itu bulan menanam. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu, kalau kita coba cermati keseluruhan dari hidup kita ini, ya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk terus-menerus, ya, melaksanakan amal-amal soleh. Jadi titik sambung manusia itu dari aspek hidup, masa yang dilalui dari sejak anak-anak, ya, kemudian dewasa, setelah itu berkeluarga, menikah, kemudian punya keturunan, anak, dibesarkan, dan seterusnya berputar sampai kita kemudian masuk pada usia lanjut, ya, kan dari kanak-kanak, ya, seperti kalau kita melihat anak-anak kita, Bu, Pak, itu kan tidak sadar gitu ya, bahwa waktu itu berlalu sangat cepat. Asa karek kamari disakolahkeun budak teh gitu ya, sakare kamari gitu ya, di mandian budak teh ya, kemudian dipakaikan pakaian, ayeuna geus SMA, ayeuna geus kuliah, dan tidak terasa tahu-tahunya ya Allah geuning minggu hareup teh menikah. Kan ibu bapak berbahagia ya, sudah bisa mengantarkan anak kita masuk pada fase di mana dia akan mengambil alih tugas kita, Bapak Ibu. Ya, kan tugas kita itu dari mulai kalau ibu melahirkan, lalu mengurus merawat, ya, ibu bapak mengurus merawat, menyekolahkan sampai usia dewasa, setelah kuliah, bekerja, berkeluarga, lalu dia menikah. Berarti pada saat dia menikah, dia akan mengambil alih, ya, peran kita seperti yang semula. Begitulah kehidupan, bergulir terus. Maka kurvanya itu lahir, berkeluarga, kemudian mati. Kurva hidup manusia itu begini. Nah, kalau diibaratkan waktu itu dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib. Subuh itu usia bayi, anak-anak, sampai terus menjelang zuhur usia dewasa, berkeluarga. Nah, usia asar sudah, ya, di atas kepala 5. Sebentar lagi maghrib. Sangat nyisiunan pokoknya, tapi ya begitulah kan kurva hidup manusia. Nah, pada saat itulah ada transisi di mana anak-anak kita menikah, berarti anak-anak kita akan mengambil peran kita selanjutnya, sama membesarkan anak lagi dan seterusnya hidup. Allah pergilirkan waktunya, kan itu di Al-Quran ada. Maka dulunya kita hebat, kita gagah, ya, tapi setelah usia terus berlangsung mulai berkurang kan, tenaganya berkurang, penglihatannya berkurang, begitu, ya. Kenapa? Itulah, ya, sifat alamiah dan sifat ilmiah hidup manusia. Segala sesuatu berkurang. Walaupun ayeuna bari aya anti aging, ya,
Wah, operasi plastik segala macam, tapi tidak akan mungkin melawan usia. Gitu. Pasti itu ada masanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, titik sambung dari usia itu apa? Dari anak-anak, dewasa, orang tua, cuma satu. Titik sambungnya, amal soleh. Yang akan dikenang, diingat, bahkan sampai kepada Allah itu cuma amal soleh. Harta tidak akan. Kecuali harta itu digunakan untuk amal soleh. Ilmu tidak akan, kecuali ilmu itu digunakan untuk amal soleh. Gitu. Semuanya Bapak Ibu, yang sampai pada Allah itu adalah amal-amal solehnya itu. Maka titik sambung dari kurva hidup kita dari mulai awal sampai meninggal itu cuma satu, amal soleh. Nah, oleh karenanya, ya, bahwa di dalam Islam itu tidak ada hari yang buruk, tidak ada bulan yang buruk. Semua bulan dan hari itu baik. Ya. Itu di surat Al-Baqarah, ya 189 seingat saya. Kemudian juga di surat At-Taubah 36 tentang jumlah bulan, ya, jumlah hari. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan, ya, di sisi Allah dan ditetapkan di dalam kitabnya itu adalah 12 bulan. Ya. Dalam kaitan bulan Hijriah terutama. Coba Bapak Ibu, kalau Hijriah bulan pertama apa? Muharram. Kedua Safar. Tiga Rabiul Awal. Terus Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Terus Rabiul Awal. Terus Rabiul Akhir. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, balik lagi ke Muharram, tahun baru. Harus hafal Pak Bu. Kadang-kadang enak kami sabar hanya bulan Hijriah. Kelah. Handphone sudah dibuka. Nah, harus sudah hafal Pak Bu, ya. Diingat-ingat lah gitu bulan-bulan itu. Nah, jadi bulan-bulan itu bulan-bulan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an ada. Dan ketika sahabat bertanya, Pak Bu, ya, wa yas'alunaka 'anil ahillah qul, ya, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ketika para sahabat, ya Rasulullah, bulan-bulan itu menandakan apa? Ini ada bulan sabit, apa maksudnya? Nah, Al-Quran memberikan petunjuk ya kepada Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, jawab bahwa itulah waktu-waktu ibadah dan bulan haji, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah itu kan. Jadi penetapan bulan hari itu sesungguhnya adalah memberikan, ya, informasi tentang ibadah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, titik sambung manusia itu dalam kurva hidupnya dari mulai dia lahir, ya, masa kanak-kanak, lalu masa remaja sampai dewasa, dan mulai dewasa dia tercatat amal soleh dan amal keburukannya karena balik, itu sampai orang itu meninggal, itu titik sambungnya nggak ada lagi, amal soleh. Yang diceritakan orang itu pasti itu kan, ibu, aduh innalillahi, ibu terus ngantunkeun wafat, innalillahi iraha kamari mangkaning ibu, alhamdulillah orang teh sok seueur dibantosan ku si ibu tuh. Jadi yang disampaikan apa? Amal solehnya. Sekaligus kalau ada yang buruk juga amal buruknya pasti. Kan gitu. Ya. Makanya yang dimaksud dengan diberikan umur panjang itu bukan bertambah usia. Usia itu sudah Allah tetapkan ya. Berapa, itu sudah ada waktu-waktunya. Cara meninggalnya, kan gitu. Itu sudah ada. Nah, ini maksud dengan panjang usia, panjang umur itu apa? Dikenang, ya, amal ibadahnya oleh orang. Itu kan terus panjang, Pak. Nggak pernah hilang. Begitu ya. Itu amal. Ini sekali lagi amal ibadah. Nah, makanya kesimpulan kita adalah bahwa tidak ada sebetulnya tanggal bulan yang buruk dalam Islam. Semuanya baik. Jadi, ya, kalau melihat bulan Sya'ban, itu pada konteks hadis-hadis tersebut
memang ada penguatan untuk beramal soleh. Tapi sesungguhnya amal soleh itu ada pada setiap waktu, ya begitu. Jadi jangan sampai terpikir pas bulan Sya'ban, wah tahajudnya rajin, puasanya rajin, baca Quran rajin. Bulan-bulan yang lain tidak. Nah, tidak begitu. Tetap ya semua bulan itu baik. Begitu. Hanya di bulan Sya'ban memang ya ada semacam penguatan. Karena apa? Ini kan mempersiapkan diri kita untuk masuk pada bulan suci Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya tadi ungkapan ulama bahwa bulan Rajab itu bulan menanam, syahrul zar'in, syahrul zar'in. Ya, kemudian bulan Sya'ban itu saqi zar'in. Ya, saqi itu menyiram. Sakoyaski ya, air artinya, menyirami. Makanya Bapak Ibu kalau sholat istisqa itu kan sholat minta hujan ya. Karena saqo itu artinya menyiram. Kalau habis makan juga gitu ya. At'amana wa saqona, ya kan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan air. Karena kalau kita makan buah juga ada airnya. Ya kan? Makan apapun pasti ada unsur air gitu. Itu hebatnya ya. Doa-doa itu. Nah, jadi syahru saqi zar'i, bulan menyiram supaya tumbuh. Nah, hati kita itu dicek di bulan Sya'ban mah itu rada sering baca Quran terus ya. Salat malam boleh. Salat ada batas rakaatnya tidak? Silahkan. Ya. Nah, hanya kalau salat pada nisfu Sya'ban ada salat berjamaah, nah itu yang memang dalilnya tidak ada ya. Sebetulnya mau di rumah mau di masjid silahkan aja. Yang penting pada malam itu kita lebih kuat lah beribadah, ya, gitu. Dan sebetulnya di malam-malam lain pun sama begitu ya, begitu. Nah, jadi demikian Bapak Ibu ya, terus sampai meninggal itu yang mesti kita kuat titik sambungnya itu adalah amal soleh, tidak lagi. Itu sebabnya di Al-Quran ungkapannya illal ladzina amanu wa amilus sholihat, paket. Iman itu harus dibuktikan dengan amal, dengan aksi nyata. Amal ya gagasan, ide, berbuat, terus aja begitu. Amal. Ya. Kan itulah yang akan terus menghidupkan diri kita. Kenapa ada perintah dakwah? Kenapa ada perintah tausiah? Kenapa ada perintah A, B, C dalam ibadah ini? Ya itu karena untuk senantiasa amal itu bersambung, tidak boleh putus. Kan faida faraghta fansab. Ya. Kalau sudah selesai dari satu urusan, satu amal soleh, pindah ke urusan yang lain, yaitu amal soleh juga gitu. Faida faraghta fansab. Jadi kualitas mukmin itu terjaga memang Bapak Ibu ya, kalau kita sejalan dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Terus saja, tidak ada satu waktu pun ya yang mengarahkan kita untuk menjadi mundur atau kurang begitu, seterusnya. Sehingga ada ungkapan ya dari hadis Nabi itu, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Ya, gitu. Jadi man kana yaumuhu ya, khairun min amsihi. Andai kata hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia rabihun, orang yang beruntung yang baik. Ya. Tapi kalau misalnya man kana yaumuhu ya, itu syarrun min amsihi, lebih buruk dari kemarin, maka dia rugi. Atau sama saja mithlu amsihi, man kana yaumuhu mithlu amsihi, kalau hari ini sama dengan kemarin berarti ya masih biasa-biasa saja gitu ya. Jadi harus lebih baik. Nah, makanya Bapak Ibu tidak ada lagi pemahaman kita ya dalam hal terkait dengan ibadah-ibadah di bulan-bulan tertentu itu ya, bahwa Sya'ban ada beberapa hadis ya yang dijadikan sebagai dasar untuk berbuat kesalehan, meningkatkan gitu ya. Tapi sesungguhnya bukan hanya bulan Sya'ban, tapi juga di bulan-bulan yang lain pun harus tetap seperti itu ya, bulan itu. Nah, jadi kalau Aisyah tadi menjelaskan bahwa fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya istakmala siyama syahri illa Ramadan. Tidak, aku tidak melihat Rasul menyempurnakan saum itu kecuali bulan Ramadan. Ya. Wa ma ra'aitu aktsara ya siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku juga tidak melihat
bulan yang lain nih untuk menguatkan ibadah saum itu Rasul itu di bulan Sya'ban. Gitu. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan. Sekarang Minggu, besok Senin, besok boleh puasa. Kamis, ada 2 hari lagi itu, ya. Sampai nanti kita masuk pada bulan, masih ada ya, karena Ramadan itu di tanggal berapa? 10 atau 11 ya Ramadan itu. Ya, jadi masih ada waktu 2 mingguan lagi. Jadi bisa 4 kali lagi saum sunnah di bulan Sya'ban. Dalam rangka tadi untuk menguatkan pribadi kita. Dan yakin Bapak Ibu bahwa saum itu pasti memberikan dampak yang positif bagi akal kita, bagi tubuh kita, bagi jiwa kita. Ya, saum itu luar biasa. Dan saum itu salah satu ibadah yang paling tua, Pak. Ya, selain sholat. Karena di zaman para nabi sebelumnya pun mereka saum. Ya. Sampai ada istilah Nabi Adam saum, nabi yang lain pun saum, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, semuanya ada saumnya. Nabi Musa juga begitu. Jadi saum itu ibadah yang paling tua. Bahkan tidak hanya pada kaum muslimin, tapi juga di agama-agama yang lain, ya itu ada kan fase atau masa di mana ada saum di situ, entah di hari keberapa, entah di bulan apa, itu ada ya, saum itu. Jadi ibadah yang paling tua hanya untuk Islam. Nah ini yang disyariatkan, yang Ramadan itulah ya, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan ya untuk masuk pada bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, Rajab ini, Sya'ban ini adalah proses kita untuk mulai menguatkan. Jadi lamun mobil Pak Bu, mesin gitunya dipanaskan heula. Siga mesin diesel. Diesel kan makin lama makin kuat gitu. Tapi perlu dipanaskan dulu. Ya. Dan ini juga sejalan dengan temuan-temuan bidang ilmiah Bapak Ibu, bahwa perubahan mental, psikologi kita katanya itu tidak mungkin dalam 1 hari 2 hari berubah jadi baik, gitu ya. Tapi perlu masa yang tetap. Makanya saum 30 hari itu menguatkan ya sifat-sifat kedermawanan, sifat-sifat kepedulian itu 30 hari atau 29 ya dalam ibadah Ramadan. Nah sebelumnya dipanaskan dulu nih, dinyalakan dulu semangat untuk sampai ke Ramadan, itu bulan Sya'ban ini Bapak Ibu. Ya. Nah jadi sekali lagi hadirin sekalian, terkait dengan Sya'ban ini kita juga harus benar-benar melihat, mempelajari, memahami ya kaitan tuntunan ibadahnya. Ya, mana yang dalil-dalilnya ini bisa kita gunakan sebagai dasar untuk melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban. Mana yang sekiranya ini tidak begitu jelas ya, begitu. Tapi kaitan dengan amal ibadahnya ya bisa saja dilaksanakan, karena amal ibadah itu kapanpun bisa. Ya, seperti baca Quran. Ada yang menyebut bulan Sya'ban ini bulan Syahrul Qara. Ramadan juga bulan Quran kan, Syahrul Quran. Tapi di hari-hari yang lain, di bulan-bulan lain tetap saja harus baca. Gitu. Bahkan Rasulullah itu pesannya begini, ya. Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Kalau kamu sanggup, bacalah Quran itu 1 bulan. Khatamkan. Gitu. Datang sahabat, ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan. Aku bisa kurang dari 1 bulan sudah khatam Quran. Faqra'hu fi sab'in, kata Rasul. Faqra'hu fi sab'in. Kalau begitu, khatamkan olehmu 1 minggu. Wala tazid ala dzalik, dan jangan kurang dari 1 minggu. Terlalu cepat. Ya. Tapi para sahabat mah Pak Bu, 3 hari ada yang khatam, 2 hari yang khatam. Ya karena mereka hafal. Gitu, ya. Jadi meureun lamun urang ayeuna hafal mah Bu, ibu tiasa bari sasapu gitu ya. Baca Quran, ya boleh gitu kan. Baru nyisik bawang gitu, ada ayat yang dibaca. Bahkan kalau nyisik bawang itu Bu ya, nyisik makanan itu, kalau misalnya kita baca basmalah di awal, diniatkan betul, itu si bahan-bahan makanan yang kita potong itu tahu loh siapa yang memotongnya. Itu pernah ada penelitian Bapak Ibu ya. Gitu. Di Pakistan itu ada seorang ilmuwan. Jadi dia kan ungkapan bahwa al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ya. Semua benda, semua apapun yang ada dalam dunia ini akan jadi saksi buat kita kan, buat orang beriman. Nah, cik betul nggak kalau bahwa
makanan yang kita potong-potong itu tahu siapa yang memotongnya, itu pernah dites ya. Jadi wortel itu dipotong-potong kecil ya, ada 5 orang koki gitu menempel terus disimpan di nampan ya. Nah semuanya disuruh keluar dulu, lalu dipilihlah sama orang itu satu nampan tertentu disimpan, disambungkan ke komputer untuk melihat bahwa kalau misalnya dia tahu yang memotongnya, bergerak nggak si ampernya itu ya. Nah sekarang udah canggih Bapak Ibu. Jadi teliti, dipanggil koki yang pertama si A, terus diraba ya si wortelnya nggak bergerak, yang kedua nggak bergerak, pas yang ketiga diraba itu bergerak. Berarti si wortel ini tahu persis siapa yang memotong. Makanya kenapa segala urusan itu harus dimulai dengan basmalah, agar ada nama Allah di situ. Itu Bu ya. Jadi amal soleh kan Pak. Itu. Pas mau mulai motong-motong wortel itu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kan nyembelih hewan aja yang zatnya halal, ayam itu halal zatnya. Kalau babi kan haram. Tapi zatnya halal bisa jadi haram loh Bu. Pak, kaifiatnya ini bagaimana caranya? Memotongnya nggak baca basmalah jadi haram. Padahal zatnya halal, tapi bisa jadi haram. Makanya yang menyebabkan sesuatu itu haram itu lebih pada aspek kaifiatnya. Gitu. Jadi min ghairi zatihi, selain dari zatnya itu yang mengolahnya, memasukkan zatnya halal, thayyib, itu jadi ukuran nanti. Nah di situ. Ya. Nah makanya amal itu yang paling penting itu. Setiap saat itu terus aja untuk menguatkan dengan amal-amal soleh. Ya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk kaitan dengan Sya'ban ini, kalau tadi dasarnya adalah bahwa dalam hadis-hadis yang bisa dijadikan dasar oleh kita, oh ternyata yang ditunjukkan Rasul itu banyak melaksanakan saum. Ya berarti itu yang kita laksanakan. Adapun membaca Quran, silahkan sebanyak mungkin, kapanpun, dimanapun. Ya. Tidak perlu terkait dengan khusus Ramadan saja misalnya Sya'ban baca Quran tapi ibadah enggak. Ya Sya'ban perbanyak, bulan yang pun perbanyak sama. Salat juga begitu, amal-amal saleh yang lain juga begitu. Begitu ya. Karena tadi dasarnya adalah tidak ada bulan dan tanggal yang tidak baik dalam Islam. Semuanya adalah wa mawaqitu linnasi wal hajj. Itu semua waktu-waktu untuk ibadah. Ya. Bagi manusia. Terutama ya salat 5 waktu itu ya. Begitu. Salat 5 waktu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mangga. Kita masih ada waktu 10 menit lagi sampai jam 10. Mohon maaf saya tidak lama karena ada jadwal yang harus didatangkan lagi. Enggak. Terus bisa. Paling Ibu 2 penanya saja, ya, 1 akhwat, 1 ikhwan. Dari akhwat ada, dari Ibu. Ya monggo Pak dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Ustaz, ceramahnya juga bagus, sejuk. Terima kasih Pak. Dan yang perlu kami tanyakan adalah berkenaan dengan Sya'ban, Sya'ban seperti ini, memang banyak ulama-ulama yang berbeda pendapat. Saya mendengarkan ceramahnya Buya Yahya, yang notabene adalah tokoh Nahdliyin. Ya. Tapi hampir sama dengan siapa Ustaz? Sama. Artinya apa? Tidak ada amalan khusus. Ya. Kemudian pertanyaan kami, kenapa para ustadz-ustadz ajeng-ajengan yang sudah tahu persis bahwa itu dhaif masih melaksanakan amalan itu? Ya. Contoh misalnya bacaan Yasin 3 kali habis sholat maghrib. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan Kementerian Agama yang memberikan himbauan untuk mengeras suara supaya tidak keluar. Itu memang dampaknya, maaf tadi malam sama. Saya ikut sholat Isya di masjid besar kecamatan. Di sebelahnya sedang menghitung KPPS suara itu. Konsumsi itu rasnya itu, karena mepet pisan itu antara kantor itu, sehingga dihentikan dia Pak.
Berhentikan sambil menunggu sholat kegiatan yasin itu selesai. Nah, pertanyaan kami, mohon saran barangkali kalau nanti ada kegiatan pusda ini dengan Kementerian Agama, mohon disosialisasikan apa itu himbauan dari Kementerian Agama, sehingga tidak suara itu tidak keluar hanya untuk azan saja. Tadi malam ya luasinan sampai mengganggu dengan kegiatan yang lain. Ini saran kami yang kedua, mohon kalau ada pertemuan-temuan dengan Kementerian Agama, mohon himbauan tadi disosialisasikan ke masjid-masjid. Demikian, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita tanggapi aja ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang memang harus kita coba pahami ya. Memang Pak, proses untuk bisa menetapkan ya mana ini yang sifatnya wajib, mana ini yang sunnah, mana yang tidak terkait sama sekali misalkan dengan urusan-urusan ibadah wajib atau sunnah ya. Jadi mubah, silahkan saja kalau mau, ya boleh saja kalau dilakukan. Nah, yang terpenting kan tidak ada tadi meniatkan atau menetapkan bahwa kalau tidak begini maka, nah itu yang tidak boleh ya. Karena semua orang pasti ibadah itu harus berdasar pada dalil. Ya, ada contoh dari Nabi, ada hadis tadi ya. Nah, masalahnya Pak, Bu, ajaran agama ini, jadi ada istilah dua pemahaman agama ya. Satu, agama sebagai doktrin, yang kedua agama sebagai peradaban. Kalau agama sebagai doktrin, Islam sebagai doktrin, itu kaitan dengan tadi Pak, dasar-dasar Quran hadis yang sudah ditetapkan. Bahwa akidah itu seperti ini, bahwa iman itu seperti ini, gitu ya. Bahwa ibadah-ibadah mahdoh itu ini. Nah, tapi kalau Islam sebagai peradaban, di situ muncul tradisi, di situ akan muncul budaya, akan lahir, gitu. Mau tidak mau, ya. Karena budaya itu produk pikiran kita, produk amaliyah kita, begitu. Contoh Pak, misalnya dalam pernikahan ada siraman. Kan pada dasarnya siraman itu untuk memberikan pengetahuan kepada mempelai agar dia tahu cara mandi wajib. Iya kan? Karena kalau sudah berhubungan itu harus mandi wajib. Kalau sudah junub itu. Nah, tapi kan sekarang jadi budaya masalahnya ya. Apalagi kalau misalnya siraman itu kemudian juga waktu tempatnya tertonton oleh laki-laki yang lain, itu sebetulnya nggak boleh. Khususkan saja ibu-ibu perempuan gitu kalau mau siraman itu. Ya. Nah ini jadi antara budaya dan jadi Islam sebagai peradaban budaya itu agak sulit memang dengan Islam sebagai doktrin akidah. Nah kita harus bisa begitu Bapak Ibu memilah ya. Mana yang masuk budaya, mana yang masuk ini wilayah akidah. Sama lah, semua amal ibadah itu ada dua ya, acuannya, kategorinya. Apakah ini bersifat akidah atau ini ijtihad ya. Sampai kemarin juga masalah pemilu itu ada mengatakan itu ijtihad politik ya. Itu masuk pada wilayah akidah. Jadi milih itu yang, tapi kan harus benar misalkan gitu ya. Cara-cara kita menginginkan, meminta pada Allah seorang pemimpin seperti itu ada, tapi itu boleh ijtihad. Ya kalau misalnya benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Memang sih ya ijtihad itu seperti itu. Jadi ramai sekali lah itu, terlepas dari bagaimana ya sikap-sikap masing-masing kita umat Islam. Yang penting umat Islam harus tetap bersatu gitu ya, harus paham. Nah, jadi kalau sudah budaya itu Pak agak susah. Makanya budaya itu Bapak Ibu ada yang diluruskan, ada yang harus dirubah, ada yang harus diluruskan, ada yang harus dihentikan, ada yang dilestarikan. Budaya mah 3 aja Pak Bu. Mana yang harus dilestarikan? Yang sejalan dengan Islam. Misal, kalau Ramadan itu menjelang Idul Fitri misalnya ada tradisi saling bertukar makanan ya. Kalau saya di kampung dulu begitu Pak. Ya, 3 hari sebelum Lebaran tuh ayah rantang gitu nya. Assalamualaikum. Oh, kan dipindahin, kita ngasih ke yang lain begitu ya. Itu baik nggak sih? Baik. Budaya itu baik ya. Tapi kan tidak ada dalil bahwa 3 hari menjelang Lebaran harus banyak harus saling bertukar gitu ya. Tidak. Yang ada adalah tetap saja
bersedekah, berinfak, kebaikan. Tapi itu baik, itu budaya, maka dilestarikan tidak masalah. Sepanjang tidak meyakini bahwa wah lamun teu kieu teu sah saumna, tah yang boleh. Ada misalnya sebelum Ramadan mendatangi berziarah kuburan ya. Boleh nggak sih ziarah? Boleh. Ya kan? Tapi kalau menetapkan bahwa tanpa ziarah terlebih dahulu maka ibadah Ramadannya kurang afdol, tidak sah, itu yang tidak ada dalil. Ya. Mau datang ke kuburan silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa, tidak kaitan dengan dalil-dalil harus gitu. Itu hanya kebaikan masing-masing aja kalau diniatkannya benar. Ya. Sama orang tua, dan ziarah kubur itu kan tidak mesti harus Ramadan kan? Kapanpun Bapak bisa datangin orang tua ya, yang sudah meninggal, doakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afu. Sudah. Begitu. Dan tidak ada istilah meminta sesuatu kepada yang sudah meninggal, itu aja. Supaya tidak syirik. Begitu. Ya itu Pak. Ya, jadi budaya dengan itu harus, nah makanya sekarang nih tradisi kalau Sya'ban itu ada malam nisfu Sya'ban, menghidupkan malam itu boleh, tapi tidak menetapkan bahwa kalau tidak seperti itu kemudian yang lain dianggap salah atau kurang. Itu nggak boleh, karena dalil tadi masalahnya gitu. Dan menjadi tidak adil Pak. Kasihan orang-orang yang sedang bekerja pada malam hari, kan dia tidak bisa ke masjid gitu ya, tapi dia sedang mencari nafkah. Mencari nafkah ibadah bukan? Ibadah ya. Mencari nafkah itu ibadah. Jadi ada Bapak Ibu satu ibadah ya, yang jadi gini, ada satu amalan katanya yang tidak bisa ya, ada dosa, maaf, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa, bahkan ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan naik haji. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah, oleh apa dosa itu diampuni? Kamu bekerja dengan tanganmu untuk mencari nafkah yang halal. Bayangkan, bekerja itu ibadah. Anak-anak kita Bu, ibadahnya apa yang paling dominan, yang paling kuat? Belajar. Sampaikan saya, karena ibadah kamu itu itu belajar yang benar, cari ilmu, selesai. Gitu. Ya. Jadi begitu memahaminya ya kalau kita. Nah, oleh karena itu tidak ada pada waktu itu tertentu tadi, kecuali dalam kaitan dalilnya yang khusus begitu. Kayak surat Yasin lah. Rasul tidak menetapkan bahwa itu harus malam Jumat. Dia hanya mengatakan bahwa la wadadtu annaha biqalbi min ummati. Aku ingin agar Yasin ini ada pada seorang muslim, dipahami, dihayati, diamalkan begitu. Ya, dibaca, dipelajari itu. Tapi tidak ada kaitan harus hari Jumat. Nah, persoalan Jumat, itulah tradisinya gitu ya. Makanya kita luruskan yang salah Bu, budaya itu Pak ya, itu luruskan. Ya, tapi yang menyimpang, yang bertentangan dengan akidah itu berarti hentikan. Dan yang baik, sepanjang itu masih sejalan dengan ajaran agama, dengan ajaran Islam, maka lestarikan bisa. Begitu ya. Nah, kaitan tadi kalau aturan-aturan sound system segala macam Pak, memang begini. Kalau saya Bapak Ibu secara pribadi ya, sebelum ada ketetapan atau kebijakan pemerintah semacam itu, saya dari awal sebetulnya memang kalau yang kaitan syiar, kan kita tuh perlu syiar ya. Islam tuh ada syiar. Orang menjadi tahu, menjadi paham gitu ya. Kayak Tabligh Akbar kan suara ya, syiar itu ya. Tapi untuk yang sifatnya sehari-hari, apalagi dalam satu lingkungan gitu ya, ya kaidah-kaidah sosialnya harus juga dijalani. Misalnya ada pengajian ya, ada ngaji bersama misalkan. Nah, asar menjelang sore, kan ada yang pakai speaker keras, ada yang cuma di dalam saja. Memang kalau lingkungannya pada sosial, ya mungkin bukan hanya orang non-muslim saja, mungkin ada orang muslim yang sedang sakit gitu ya, atau ada anak kecil yang sedang tidur bayi, kemudian khawatirnya gitu ya, gitu. Nah, dan kalaupun misalkan tidak dengan sound speaker, apakah itu mengurangi nilai ibadah? Tidak, gitu ya. Maka ada Bapak Ibu waktu-waktu yang sekiranya menurut saya pribadi itu perlu dijaga, gitu ya, agar bagaimana tidak mengganggu. Ibadah itu nggak boleh mengganggu orang lain. Dua Bapak Ibu syarat dari ibadah itu ya, yang benar itu, satu tidak menyebabkan bahaya ya. Yang kedua tidak mengganggu orang lain.
Umar bin Khattab itu Pak Bu, ketika dia mau tawaf dipanggil sama Rasul, ya Umar, ta'al, kesini engkau. Apa ya Rasulullah? Engkau mau tawaf? Ya. Jangan sampai tawafmu ya mengganggu atau membahayakan orang lain. Kenapa? Karena Rasulullah tahu fisik Umar itu ya tinggi besar. Jangan sampai kamu pas tawaf itu kemudian ya, sampai kan pada kenyataannya tawaf tuh orang kan wah kadang-kadangnya, tapi kan ya harus tahu etikanya, paham. Nah, jadi nggak boleh membahayakan, gitu. Ya. Kenapa ada tayamum? Kenapa ada rukhsah itu dalam kaitan juga ibadah jangan sampai merusak, ya bahkan ini kan tubuh kita. Jadi ada itu dasar-dasarnya. Nah, kalau sekiranya model tadi ya, misalkan pengajian tertentu ya, apa harian gitu ya, ya menurut saya tidak harus dikeluarkan juga nggak apa-apa kan, di dalam masjid saja suara itu muncul. Kayak di Pusdai Bapak Ibu, di Pusdai itu banyak acara, gitu ya. Kenapa sekarang hanya di dalam masjid? Karena di situ ada lagi manasik, di sebelah ada yang lagi tahsin. Apalagi pada bulan-bulan tertentu Bapak Ibu ya. Nah, misal kalau minggu misalnya ada yang pernikahan di situ ya. Ya saling menghormati saja. Yang itu hentikan kalau sudah azan, nggak boleh ada musik, gitu. Yang di sini masjid di dalam saja, karena di sana lagi ada manasik, misalnya, supaya tidak saling mengganggu. Konteksnya itu aja sih Pak sebetulnya ya. Ya lebih jauhnya lagi mungkin pemerintah itu perlu menyampaikan saja ya, dan umat Islam harus paham. Jadi bukan berarti tidak boleh syiar dan bukan berarti menghalangi, cuma mengatur saja begitu. Ada sih saatnya di mana kita harus ada syiar dan itu disampaikan dengan pengeras suara dengan sound system begitu. Waktunya ya. Tapi ada masa-masanya ini cukup hanya di lingkungan di dalam. Begitu. Menurut saya begitu Pak ya, itu. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf sudah jam 10 karena saya ada janji lagi dan agak jauh dari Pusdai, jadi mohon izin hanya sampai di sini saja pertemuan kita. Insyaallah nanti kita sambung pada kesempatan yang lain ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya jadi pengingat buat kita semua. Saya memohon maaf bila ada kekurangan, ada kehilafan di dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.